Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tindah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tindah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Aku mau nanya boleh gak sih menikah biar gak kerja atau gak capek-capek belajar lagi. Karena temen saya lulus SMA langsung nikah. Katanya biar gak belajar lagi Ustadz. Itu gimana ya Habib? Ya Allah menikah aja harus belajar ya kan? Belajar terus. Ini saya ketawa kenapa? Kenapa, Karena Habib? istri anak saya, ya kan, Ya. istri saya cerita. Ya. Kemarin dia pulang dari Adramut. Ya. Teman-temannya pada juat. Oh, Ya kan? pada nikah. Terus bilang, Oh, Bun, teman-temannya apa aku juat? pulang nikah? Juat pada nikah, ya kan? Wow. Apa aku Terus? juat aja, Bun? Aneh bilang, ingat ketika seorang yang dididik dengan didikan agama, dia mau belajar agama dan mengajarkan agama, wa umi lebih, dan juga dia menjadi seorang muallimah, maka dia wajib untuk belajar dulu. Belajar dulu sebanyak-banyaknya untuk apa? Besok dia bisa mendidik anaknya dengan didikan yang baik dan bisa menyebarkan daripada agamanya lagi yang dia belajar, yang dia dapatkan. Maka saya bilang nanti dulu nikahnya, belajar dulu. 4 tahun baru pulang, ya kan? Atau 5 tahun baru pulang. Karena apa? Besok dia, ketika dia pintar, dia bisa mengajarkan dan dia menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Keluarganya. Memang sudah ada yang lamar. Bukan ada yang lamar, banyak yang mau. Oh, udah jangan ikut campur. Udah tua. Duduk. Jadi Jangan, gitu jangan. ya. Pokoknya anak muda zaman sekarang, zaman now nih, jangan mikirin untuk nikah dulu. Belajar dulu yang benar. Apalagi dapat beasiswa, ya kan? Dan beasiswa dikasih kagak mau buat konten aja, jangan. Justru ketika dapat beasiswa, sekolah yang pintar. Dengan sekolah, Anda bisa mengembangkan dari pikiran dengan baik dan belajar dengan baik, ilmunya bisa dimanfaatkan. Oh, ayo kayak gitulah. Ya jadi intinya ya, kalau yang namanya belajar itu menghindari dengan pernikahan itu salah. Karena menikah aja butuh belajar. Betul. Nah ngajarin lagi anak-anaknya, butuh belajar lagi juga. Benar dong. Di Iya. negara kita Indonesia ada usia pernikahan 18. Benar, ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Ya, Kita oke. masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Sebenarnya gimana sih menikah itu boleh gak sih pas resepsi mewah? Biar terlihat keluarga mampu gitu. Ya Allah, ria amat. Yang jawab ya Ustadz yang ria juga deh. Silakan satu anak jawab. Ente gak boleh zolim. Ya enggak, emang enggak. Nggak Emang boleh. begitu. Ya emang begitu ya. Silakan Ustadz jawab, Pak Tol. Boleh nggak ngadain resepsi pernikahan? Ya boleh-boleh aja. Boleh. Karena kata Nabi kalau ada pernikahan, ada kala pesta walimah. Minimal menyembelih seekor kambing. Kasih makan orang. Supaya apa? Bentuk syukur. Menampakkan kesyukuran nikmat. Lalu sebagai informasi. Kalau tidak ngadain pesta, tiba-tiba boncengan, kan jadi fitnah. Tapi kalau bikin acara kan orang bisa hadir semua. Makanya waktu Ustaz mau nikah, saya bilang, bikin acara. Besar-besaran kalau perlu. Tuh kan, bener kan saya nanya sama orang yang Sampai tepat. ada karang bunganya, ada dari presiden kita. Dari Pak Jokowi. Islami. Oh Pak Jokowi presiden. langsung Iya, ada. iya. Kemudian ada masalah. Kemudian Enggak. ada penyajian. Yang penting penyajiannya tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kezaliman, tidak ada menyakiti. Nggak ada. Dan ingat aja, ketika kita ngajain acara, tidak dipisahin orang miskin orang kaya, tidak ada masalah. Jadi tidak ada penyakit hati. Lalu isi sajiannya dulu harus yang halal. Jadi sebenarnya lebih beranggapan kita berikan sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Karena makanan ini sedekah yang paling bagus kepada Allah Subhanahu wa taala Iya. tanpa ada hijab ya. Tidak ada masalah Masya itu kan Allah. memberi makanan kan. Benar. Tidak usah rese deh. Ya tapi emang bener kan? Kalau misalnya pesta pasti pengen yang heboh kan? Iya. Ustaz Maulana. 7 hari 7. Kalau perlu 7 hari 7 malam. Tuh kan? Apa kata saya? Tapi niatnya Hari baik. pertama pestanya buat teman-teman, Bener. kemudian tetangga, kemudian inilah kan nanti yang keluarga sampai 7 kali Iya kan. benar-benar. Udah Mas Fadli, Iya, iya. udah. Ya, kita nggak, duitnya Udah. dia banyak soalnya. Iya Allah. Ya, makasih banyak Ustaz Maulana atas jawabannya. Ya udah, kalau gitu langsung aja yuk kita dengarkan muhasabah dari pertemuan kita hari ini. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh terbaik kita tidak lain dan tidak bukan uswatun hasanah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang dinikahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Kita mendengar riwayat bahwasanya Ibunda Aisyah dinikahi oleh baginda Nabi SAW. Nabi bermimpi 2 kali sebelum menikahi Ibunda Aisyah. Kemudian Nabi banyak menikahi wanita yang lainnya adalah suaminya yang syahid di medan perang. Lalu Nabi menyantuni pasangan istrinya. Maka subhanallah itu semua adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak alasan orang menikah. Namun alasan yang paling utama karena ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menikah timbul rasa sakinah dalam diri. Sakinah bukan hanya karena bersamanya, tapi sakinah karena ibadahnya berlipat ganda pahalanya. Keimanannya sempurna. Bukankah keimanan seorang yang tidak punya pasangan dengan yang punya pasangan berbeda 50%? Setengahnya subhanallah. Maka menyempurnakan agama dengan pernikahan itulah niat yang utama seorang muslim untuk menjalin pernikahannya. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah syariatkan kepada kita. Kadangkala pernikahan itu hukumnya wajib, kadangkala pernikahan itu hukumnya sunnah, kadangkala pernikahan itu hukumnya mubah. Apapun hukumnya yang berlaku bagi kita, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah menjadi hamba Allah yang terbaik. Ada yang masuk surga karena jalur dengan pernikahan, tapi ada juga yang masuk surga karena jalur kejombloannya. Ada juga yang masuk surga karena mengurus anak, ada juga yang masuk surga, beda-beda orang masuk surganya. Yang jelas banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari mencari pasangan guna saling menggandeng menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan dan keturunan kami yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Dan juga seluruh jamaah Islam itu indah yang belum menikah ya Allah, pertemukan dengan jodoh yang saleh dan salihah, dan berikan keturunan yang saleh dan salihah yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Waj'alna للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.